عبد الله البنجرمي مشروع عبد المين العربي الله محمد زيني بن عبد الغني بن ربي يوم بعد ما ذكر يوم بني ربي يوم بني جميع مشايخنا ومعلمينا وغفر الله لنا ولهم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la 'udwana illa 'alal zalimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil karim 'adada kulli harfin kutiba ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. قال رضي الله عنه وكذا الطريقة والحقيقة يا أخي من غير فعل شريعة لن تحصل. Dan seperti itu juga tariqat dan hakikat, wahai saudaraku, tanpa memperbuat syariat. Jadi bila orang tariqat dan hakikat tanpa syariat, maka keduanya lan tahsula, tidak ada hasil. Ya. Jadi mesti kita lengkapi mulai syariat, tariqat sampai kepada hakikat, ya. Kalau syariat yang dibicarakan, yang dibahas tentang kaifiyah, tata cara dalam beribadah, itu namanya syariat. Seperti yang sering saya sampaikan, kalau syariat itu meliputi 5 biasanya. Kita contohkan sembahyang. 1, apa syarat sahnya sembahyang. 2, apa aja rukun sembahyang. 3, apa aja sunat di luar maupun dalam sembahyang. 4, apa aja makruhnya sembahyang. 5, apa aja yang membatalkan sembahyang. Nah, ini disebut namanya syariat, tata cara ibadah tadi. Ketika orang melakukan syariat atau memenuhi rukunnya, memenuhi yang sunnah-sunnahnya, tidak mau mengerjakan yang makruh, apalagi yang membatalkan, dia istiqamah dalam mengamalkan ini, maka dia disebut namanya orang yang tariqat. Jadi tariqat itu satu metode untuk menyampaikan diri seseorang kepada Allah. Maksudnya agar orang itu istiqamah terus dalam beribadah. Kalau keduanya ini istiqamah, dia spontan langsung Allah berikan hakikat. Apa arti hakikat? Hal sesuatu yang sebenarnya. Nah, maka dari itu orang hendak mencapai daripada ma'rifat tidak bisa harus melalui tariqat dan hakikat. Kemarin disampaikan atau dicontohkan, kalau hendak kita mendapat minyak alias santan, mesti kita mengupas batok atau kulit kelapa yang disebut tempurung itu. Kalau dikupas dulu, baru dibersihkan, baru diparut, baru ada santannya. Kada kawal langsung hendak dapat santan. Jadi mesti syariat dulu, tariqatnya istiqamah, baru dia akan mendapatkan ma'rifat atau hakikat. Apabila kedua macam ini enggak dilakukan, lan tahsula, enggak ada hasil. Ini adalah hasil dari bait qasidah sebelumnya. Maksudnya adalah bahwasanya tariqat dan hakikat keduanya tergantung atas syariat, ya.
Kalau sering juga ulama mencontohkan antara syariat, tarekat dan hakikat. Syariat seperti kita punya baju, ya, baju kita macam-macam, ada harganya 50.000, 100.000, macam-macam. Baju ini ya tidak ada najisnya karena syariat, ditapas mungkin, dijemur mungkin, dan seterusnya. Lalu ketika itu dikasih molto, begitu dikasih molto harum, berarti ini sudah mencapai namanya tarikat, ya. Kenapa tarikat? Karena sudah enak dipakai, cuman belum mulus. Apa mulus? Lembut. Lalu hakikatnya namanya digosok. Amun digosok jangan dipakai. Kawal nang bisa ya bang nang dipakai, cuma kan kumal. Nah, jadi hakikat ini pelembutnya, pahalusnya itu kalau kita ibaratkan di baju. Maka keduanya tidak mantap dan berhasil kecuali dengannya. Kedua apa tadi? Kedua tarikat dan hakikat itu kada kau berhasil kecuali dengannya. Dengannya apa? Dengan syariat, ya. Jadi kita harus memahami betul syariat yang disampaikan guru-guru kita, atau kita bertanya, umpama begawi, nah tahu syariatnya apa, kayak apa caranya begawi ini, umpama berdagang, mana rukun jual belinya, terus bagaimana kita dalam memilih barang, terus bagaimana kita waktu belanja barang, dan seterusnya dan seterusnya. Itu namanya bagian daripada syariat. Jangan sampai berdagang tamakan riba, ya. Nah, maka seorang mukmin yang walaupun tinggi derajatnya dan kedudukannya, dan dia menjadi dan termasuk dari kelompok para wali, maka tidak akan gugur daripadanya ibadah-ibadah yang difardukan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kayak apa aja hebatnya ilmu seseorang, jangan sampai sidin atau seseorang itu meninggalkan syariat. Karena Rasulullah membawa syariat, membawa aturan, ini halal, itu haram, ini makruh, ya. Amun kada ada Rasulullah, kita kada tahu halal haram, sikat terus. Nang ada Rasulullah ini pindah sikat berair, ya. Ada Nabi Muhammad tuh, cakai berkada ada Nabi Muhammad, tidak ada gunanya. Nabi mendahkan tuh kada boleh, itu boleh, itu haram, itu makruh, itu hukumnya ini. Nabi Muhammad menyampaikan lewat siapa? Sahabat, tabiin, ulama-ulama. Di mana ulama tahunya? Ada hadisnya. Nah, jadi bagaimanapun hebatnya sidin wali kah dianggap wali, atau apa keturunan apakah, tidak lepas daripada syariat. Maka barang siapa yang mengaku bahwa orang yang telah menjadi wali Allah dan dia telah sampai kepada hakikat, maka akan gugur syariat daripadanya. Oh, sidin ini wali sudah sampai, sudah kepada ilal maqsad, yang dimaksud yaitu Allah. Makanya karena sidin ini sudah tidak bisa dipisahkan antara diri beliau dengan Allah, menyatu. Nah, itulah jenengi manunggaling kaulo Gusti. Kaulo niku hamba, Gusti itu Allah, manunggaling itu bersatu. Lalu akhirnya cuman iling, nggak sholat belas, iya, cuman ingat. Ada nang kayak itu. Kalau kita Banjar namanya ilmu sabuku. Sabuku tuh pokoknya jadi satu antara Allah dengan hamba, menyatu. Mai mantap benar. Tapi bahira bebasuhai masih. Ya, amun menyatu kada bebasuhan lagi sudah. Orang satu, cuma masih aja bahira bebasuh, makan tunggal suapan, tunggalnya kada menyatu. Aku sebelum bayar sudah bayar bagus, baik. Anu kada makan
sudah makan dulu. Iya, sebelum kawin sudah kawin. Nah itu kan mau kawin-kawin. Banyak sudah sembahyangnya. Ya, nyata syariat kawin hulu main lato-lato. Ya banyak. Maulah imbah kawin uji banjar betatai ada kalau bahasa betatai. Imbah betatai langsung hamil. Main di mana dapatnya? Main lato-lato hulu. Nah itu syariatnya aja. Oh ini sedikit hakikat tapi rokok minta wan orang. nyatu bakok fillah panak fillah ngomong apakah ini ya dah umpati ulama aja ya dudukan belajaran dapat sebuting dua buting amalakan nah itu aja kata pokoknya matian juga. Ini mantap hakikat ini walinya minta rokok juga orang. Nah jadi maka barang siapa yang mengaku bahwa orang yang telah menjadi wali Allah dan dia telah sampai kepada hakikat maka akan gugur syariat daripadanya, maka dia adalah orang yang sesat lagi menyesatkan. Ya ulun pernah nang bawa jamaah haji sampai di Jeddah. Mungkin kauyuhan kalau kayak itu Ji apa kita ini masih aja kalau lagi sembahyang subuh nyata ya kayak apa modal nang hendak lepas ya mentang-mentang di Makkah. Ada itu tetap ya kita salat subuh ya barasihi badan pian tetap kita sembahyang jangan ada sembahyang ini ke Makkah ini apa yang dicari nak sembahyang aja kalau. Nah, jadi maka orang itu sesat lagi menyesatkan dan seorang yang mulhid kafir dan ibadah-ibadah itu tidak akan gugur dari para nabi lebih-lebih dari para wali. Nabi aja beribadah sidin cuman cara ibadahnya sidin masing-masing. Nabi Adam sembahyang lah gurunya. Sembahyang Nabi Adam. Nabi Nuh sembahyang sidin cuman caranya beda. Nah, makanya Rasulullah yang menyempurnakan. Nabi Adam nih secara ibadahnya sujud saja. Jadi berbagai macam. Nabi Sulaiman cara ibadahnya berdiri aja. Nah, Nabi Muhammad ada berdirinya, ada rukuknya, ada sujudnya, ada i'tidalnya, lengkap. Ya, gerakan badan kita tuh lengkap. Nah, ujar bahasa orang banyak tuh jungkang ruat. Nah, tajungkang, tahu tajungkang pian. Nah, jungkang ruat ibadahnya bagus. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau melakukan salat hingga bengkak kedua kaki beliau. Nah, Nabi sembahyang sampai bengkak. Si Dini bengkak karena kebanyakan makan kepiting. Kolesterol. Untung aku udah bisa makan kepiting ya. Iya. Nah, maka pada satu kali dikatakan kepada beliau, bukankah Allah telah mengampuni engkau apa yang telah terdahulu dan yang kemudian? Ini Sayyidah Aisyah, apalagi ya Rasulullah yang pian lakukan pian sudah dijamin diampuni, kok repot-repot nyembah ibadah apa macam. Nah, lalu Nabi bersabda, tidakkah aku patut menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur kepada Allah ya. Nabi nang hebat itu jadi sembahyang, masa kita nang jauh tidak ada apa-apanya. Jangankan dengan nabi, dengan wali aja jauh. Abah guru kumpul sini waktu sehat sebelum tidur sholatnya 200 rakaat. Ya, ini yang bercerita Habib Taha. Habib Taha saya yakin ibarat sanad tuh kuat, kadang ngaur-ngaur. Anu surai guru tuh hebat. Waktu itu ulun masih kelas 2 aliyah. Aku nya baru tahu sekumpul aja sini. Ulun bah Habib berjalan aja, aku bilang aja. Abah guru berkisah ini sekolahnya sini tuh luar biasa ibadahnya, kan ada apa-apanya di sini. Habib Taha berkisah wan ulun
itu orang-orang yang luar biasa ibadahnya. Ya kita hanya lang sembahyang itu kan sembahyangnya nyaman, kada ada bepaluhan, beheri bekipur kan memburu nyamuk kah sembahyang sampai di bawah langgar tuh dihidupi api, tahu api kayu api aja supaya bakukus ke atas kalau jadi naik di langgar tuh kan langgarnya bakolongan, tahu lah kolongan. Nah bahari nyamuk obat nyamuk berapa puluh manusia nang sawat terbakar mau kena atau gara-gara obat nyamuk. Ya ada wadah kami itu gara-gara obat nyamuk mati sidin. Maksudnya sin bejikir rupanya kauyuhan terabah obat nyamuk kan melalar terus, jalan terus habis terbakar pak tinggal. Nah mulai ini nyamannya sudah dengan sawat kulir juga orang ini udah senang apa bebungulan benar. Ayo nyamannya kita beribadah, kada mikirkan macam-macam, sejuk, udaranya segar. Adalah nyamuk nih, nah ada nyamuk seikong guru ejar masuk ke tapi itu namanya nyamuk lanji. Bisa seikong aja nyamuknya. Nah. Jadi ujar Nabi agar aku pandai bersyukur. Hal itu dikarenakan kewajiban ibadah itu hak kehambaan. Nah, jadi ibadah itu hak hamba karena kita ini hamba namanya ubudiyah, dan hak syukur terhadap nikmat. Lalu kita beribadah ini sebagai menggunakan awak ini untuk bersyukur. Wa'mur awqataka bil ibadat. Makmurkan waktu, makmur itu artinya isi waktu-waktumu itu dengan banyak beribadah. Nah, wa'mur abdanaka bi ta'atillah. Makmurkan, sibukkan awak kita ini juga dengan taat kepada Allah, ya puasa, ya berzikir, ya sembahyang. Walaupun sakit batis, sakit macam-macam, paksa aja. Jangan tapi dihirani penyakitnya lah. Penyakit ini udah dihirani, tambahnya bela berjalan ke dokter ini, ini ada lagi macam-macam, akhirnya minum obat saja, kalawasannya mati ya juga. Nah ya, jadi kita ini hamba ubudiyah, hak kita beribadah dan hak kita bersyukur atas nikmat. Dan seorang wali itu dengan kewaliannya tidak keluar dari batasan kehambaan. Kayak apa aja hebatnya wali, tingkatannya ghaus kah, kayak Syekh Abdul Qadir Jilani ghaus, atau kutub kah, kutub berbagai macam kutub. Apalagi kita nang kutub-kutupan nenek, sedangkan wali kutub aja sembahyang ini sedikit, ini sudah menyatu jor antara hamba dengan Allah. Terus julak bapak kita menyembah, namun sudah jadi satu itu. Aja kok haratnya ini nek. Orang nang sembahyang tuh sih masih kira pinando. Kenapa jadi kira pinando? Karena tidak tahu disembah dan yang menyembah. Mantap. Akhirnya tega akan sempah aja. Begini bahaya ki. Banyak. Tidak ada sempah aja. Kenapa? Menyatu. Apanya yang menyatu? Lato-lato. Sedikit menyatu, apa yang menyatu? Iya banyak wah ini walaupun dunia nang canggih ini banyak nang kayak itu. Ada aja orang mengajarkan ilmu-ilmu nang hakikat, mengatasnamakan kita berencong. Iya, mengatasnamakan maaf guru sekumpul. Mana ada guru sekumpul malah jadi kada sesembahyangan. Ada aja. Dan macam-macam manusia. Mudahan kita diselamatkan lah. Kita hidup satu mata aja, jangan sampai rugi kena. Jangankan lang mati garing aja rugi. Aduh kenapa sama lama waktu sehat kada ke masjid.
Kenapa sebelum waktu sehat kada rajin ke pengajian? Nah, sudah dihilangi orang ngajar lagi. Apa juga kabar kita? Oh, ini ada perubahannya. Sudah kayak ini apa biar nang duit 5M 100M apa ada gunanya? Ya, makanya mumpung kita sehat. Fa'alaihi tazyinun li zahirihil jali bi syari'atin liyanura qalbun mujtala wa tazula anhu zulmatun kay yumkina li tariqatin fi qalbihi an tanzila. Maka wajib atasnya untuk menghiasi zahirnya yang nampak dengan syariat kita ini, dipercantik diri kita nih dengan syariat. Jadi kalau diibaratkan baju tadi, syariat itu tasarah. Maksudnya tasarah, siapa yang kuat syariatnya berarti bajunya mahal, namanya syarqiyah. Ini kalau di Mekah merek syarqiyah paling favorit dia. Kalau di sini hikmat. Itu. Bila syariatnya kurang berarti bajunya murahan, namanya baju pajak. Orang Melayu menyebut pajak tuh ya second, apa kalau sini second ya, yang bahasa orang sini kalau itu ya cakar. Nah, baju cakar ya. Mana murah meriah pulang, sudah murah meriah ya. Maksudnya ini orang syariatnya kada istiqomah. Jadi kalau orang tuh syariatnya istiqomah, bagus bajunya. Nah itu karena tazyinun, mempercantik. Ingatilah syariat itu bukan sembahyang aja. Kita bertetangga bagus-bagus, tahu hak kita dengan tetangga tahu juga hak dengan itu syariat namanya. Kita berdagang apa macam, tahu macam dan sebagainya, rukun jual beli, itu syariat namanya. Nang bagawi tahu hak dan kewajiban. Kewajibanku mulai jam 8 sampai jam 4. Hakku gaji, ada tunjangan apa macam. Jangan seorang punya kewajiban jam 8 turun jam 10. Nah, itu namanya tidak jujur dalam begawinya. 2 jam dia korupsi, alasan garing lah, apalah, macet lah. Nah, itu namanya tidak disiplin. Berarti ini orang syariatnya tidak jalan dia. Nah, maka wajib atasnya untuk menghiasi zahirnya yang nampak dengan syariat. Untuk apa? Liyanura qalbun mujtala, agar menjadi bersinar hati yang selalu dipandang oleh Allah itu. Nah, jadi hatinya bercahaya. Kenapa? Karena syariatnya jalan. Maksudnya syariatnya benar-benar dilaksanakan. Ya. Jadi tahu warah, hati-hati, ini halal, ini haram, ini syubhat. Tidak berani mengambil, tidak berani memakai kalau yang bukan miliknya. Itu namanya orang melaksanakan syariat. Jadi jangan hanya syariat sembahyang, bah nujur kada sembahyang kada bersyariat. Nah, nang kada tahu halal haram tuh kada bersyariat. Nyalanya nang tahu sikat saja nyata sudah daging kurang baunya bulik jua, itu kada bersyariat itu. Ya, gitu ya. Jadi yang syariat itu namanya luas maknanya. Wa tazula anhu zulmatun kayyumkina, dan supaya hilang kegelapan daripadanya hingga memungkinkan bagi tariqat kayyumkina li tariqatin fi qalbihi an tanzila. Jadi supaya hilang kegelapan daripadanya hingga memungkinkan bagi tariqat untuk bertempat di dalam hatinya. Syariat dilakukan dengan baik, ibadahnya bagus, cakap ibarat tertib sholatnya baik, gerakannya, bacaannya fasih. Nah, itu namanya syariat. Ibarat baca Quran pulang rapi, fasih, tahu tajwidnya. Nah, jurang karena bacaan nikam kayak itu salah,
di mana kemana anakku salah ya. Nyata salah kalau tahun nang ikhfa idgham. Ndak tahu Iya kada sampai lagi. Kada sampai. Iya benar-benar lah tajwid ini idgham bi gunnah, ini idgham bila gunnah, ini ikhfa, cara membacanya begini. Dipenuhi haknya ketika membaca Quran dengan benar, berarti dia melaksanakan syariat di bidang membaca Al-Quran. Jadi orang-orang soleh mereka senantiasa istiqamah dalam mengamalkan syariat dengan baik. Maksudnya adalah apabila tarekat dan hakikat itu tergantung atas syariat, maka wajib bagi seorang salik untuk menghiasi zahirnya dengan syariat supaya menjadi bersinar hatinya dengan sinar syariat. Jadi yang menyinari kita ini namanya syariat. Ya, sudah ulun jelaskan syariat itu berzikir. Makanya kan zikir itu ada dua, ada zikir hasanat, ada zikir darajat. Zikir hasanat, zikir yang dibaca atau yang dilakukan la yahtaju ilal adab, kada memerlukan adab, pian berjalan sambil olahraga Allah Allah, sambil bahasa sapuh Allah. Ya, itu namanya zikir hasanat. Tapi ada yang namanya zikir darajat, cepat naik derajat kita. Ini memerlukan adab, berpakaian yang bagus sesuai dengan kita baiat dengan guru, lalu baharuman, baudu, lalu menghadap kiblat, lalu ada tawasulnya, ada caranya, lalu cara berzikirnya. Nah itu namanya zikir darajat. Ada nang tadi sambil olahraga Allah Allah di hati, sambil begawian Allah Allah. Zikir lah guru, zikir namanya zikir hasanat. Paham? Jadi yang namanya zikir aja punya tingkatan. Nah, bila orang memahami itu dan mengamalkan dengan baik, berarti sidin mengamalkan syariat. Ya. Jadi benar-benar kita memahami makna syariat. Jadi supaya apa? Bersinar hatinya dengan sinar syariat, dan supaya hilang daripadanya kegelapan maksiat. Nah, dengan kita syariat, maksiat hilang, minggat. Gawian nang kada baik, ampihan, tobat. Oh masih juga minum, jurang berhenti, belum ada lagi perintah. Wah, perintah dari mana? Dari komandan? Ada itu. Jadi ada dulu pernah juga, bilanya anak sembahyang kan baudu sudah baudu di sudah di jorang bahari ditikar sembahyang dah. Bila hatinya kada serak kada jadi sembahyang. Oh hebat acaranya nek. Jorang kenapa yang mau ada sembahyang? Belum ada hati lagi ya. Belum ada hati. Tapi makan ada hati terus. Apalagi gratis, ada hati aja. Ya macam-macam lah ilmu ini. Hati-hati kita. Makanya orang nang selamat, orang nang selalu kamana-mana awan guru pasti selamat dah. Guru siapakah, Habib kah, guru siapakah? Karena guru kada pernah menyesatkan murid. Adalah kira-kira guru yang menyesatkan murid? Mana ada? Ada guru, itu guru pun tahu. Amun guru pada ilmu masalah, apalagi ilmu tasawuf, dibimbing sidin kita. Nah, kena amalan ini wiridnya. Guru tuh orang kasih sayang. Guru siapa aja ya? Ada yang langsung dengan tausiah kayak ini, ada yang baca kitab, ada yang muzakarah. Guru nak ke rumah pian ya, apa kabar? Ulun hendak mendalami masalah hakikat guru ya. Oh di sini kene dijelaskan. Nah, tak banyak dapat di rumah pada di pengajian. Kalau kami bahari kayak itu. Kalau di pengajian terbatas waktunya sejam. Kalau di rumah santai. Kadang-kadang banyak mutiara-mutiara yang keluar dari guru ini. Kalau di majelis ya sidin mungkin agak hati-hati karena orang banyak tuh ada yang paham, ada yang kada. Tapi kalau orang datang ke rumah berarti dia sebujur-bujur perlu ya, bujur-bujur sidin memahami. Nah kita dulu kayak itulah,
Jadi bila apa-apa datangi guru. Orang wah ini apa-apa Google. Ada ustadznya pang Google. Jadi bila ditakuni mana sanadnya, sanadnya sampai Syekh YouTubiah dan Ustadz Google. Ya. Kalau bahari apa-apa guru, guru ulun kada paham masalah nang tauhidul zat sifat asma af'al itu nah. Apa itu maksudnya? Ini kayak ini ya guru. Arti tauhidul zat, asa pada zatnya Allah itu asa laisa kada ada sesamaannya. Dipelajari. Nah, asa pada af'al itu ya Pak Guru? Artinya asa pada af'al macam-macam perbuatan manusia hamba, tapi satu aja dong menggerakkan, yaitu Allah juga. Tuh kayak apa pakaiannya Guru di dalam awak nang apa haji sidin gerakan-gerakan dalam awak kita nih sidin juga, karena dalilnya la tataharraku zarratun illa biiznillah. Tidak bisa bergerak sedikit pun kecuali dengan izin Allah. Apa amalannya itu Guru? Muridnya pintar, batakun terus sidin, gurunya kasih sayang jawab sidin terus. Amalannya banyak berzikir, banyak mengingati awak seorang di sidin. Karena bila ikam ingat awan awak ikam, ingat bergerak tangan, bergerak batis, berarti ingat siapa nang menggerakkan Allah. Kalau hebat ini muridnya hebat, gurunya sabar. Nah, tuh ngarannya dapat ilmu yang luar biasa. Ada ini betakun aja lihat WA, Ustadz saya mau tanya apa amalannya supaya disayangi laki? Yo ya. Ada juga yang laki, apa Ustadz amalnya supaya disayang bini? Beri duit sayang tuh bini. Ya, bini pusing-pusing bawa aja ke mall ampe pusing. Nah, jadi supaya bersinar hatinya dan supaya hilang daripadanya kegelapan maksiat, karena kemaksiatan itu adalah satu kegelapan yang terangkat dan menghinggapi kepada hati, sebagaimana bagi ketaatan itu ada cahaya yang terangkat dan menghinggapi kepada hati. Bila maksiat itu macam-macam, nyambati orang ke apa, ke dosa apa, ke riba, ke apa, zina, ke itu hati semakin gelap. Tapi kalau orang itu taat, berzikir, baca salawat, bertasbih, bersedekah, hadir majlis ilmu apa, itu semakin terang hatinya. Ya, semakin terang hati. Tapi bila dosa gawi terus semakin gelap hati. Itu nang kada kepengen orang beribadahan, dah kepengen orang raminya tulah ke masjid, kada kepengen tutup hatinya. Kita nang khawatir nih kalau benar-benar ditutup Allah sampai mati, nauzubillah ya. Kalau sudah ditutup Allah, maka bila Allah menutup ngalih muka. Nah, maka dari itu dicicil istighfarnya, salawatnya. Makanya kita mesti punya wirid-wirid amalan-amalan yang khas, artinya khusus. Harus ada amalan. Kadang kalau kita mengandalkan wirid sembahyang mana cukup. Jika ibarat modal itu kada cukup Pak. Sembahyang kita kocar kacir, sembahyang kita aja tidak khusyuk, wirid kita aja banyak mengantuk. Apa nang nyaring imamnya aja subhanallah nang di belakang kayak apa uji bahasa kumalipus. Jadi harus ada wirid khusus. Nah, belajar dengan guru, belajar dengan Habib. Belum minta amalan Bib, ujar Habib amalakan nih imbas sembahyang pian 100 kali. Nah kayak barang kawalah Bib 50 kali, kenapa ditawar? Kayak barang mahal lagi. Bila sudah guru menyuruh sekian sami'na wa ata'na, kan gitu. Ada amalan 101. Nah kenapa ada 100 saja Bib? Nah kayak itu 101 kalau bisa dibahas. Kepintaran pada guru. Jadi guru amalkan berapa memalakan 101. Ya.
Ya Abu Bakar bin Salim hadirukal yaum ma'ana, ya diamalkan 101 sebuting ya, apa hajat kita pasti Allah kabulkan lakas ya. Ya Syekh Abu Bakar bin Salim hadirukal yaum ma'ana ya, bila kita mendapatkan kesulitan apakah di jalanan apakah tawasul Habib Abu Bakar bin Salim atau Syekh Sidin senang dipanggil Syekh Abu Bakar bin Salim khatirukal yaum ma'ana, Syekh Abu Bakar bin Salim khatirukal yaum ma'ana 101 kali ya. Terus sudah ulun buktikan waktu cucu tuh kritis betul ya, kena pasang ventilator apa macam ya. Tawasul lah kita kepada ya Allah tuh ya, pasti kita minta doa kan langsung, cuma untuk mencapai ke sana ada tawasul namanya. Salah satu diantaranya tawasul kepada Habib Abu Bakar bin Salim ya. Ya Syekh Abu Bakar bin Salim khatirukal yaum ma'ana, ya Syekh Abu Bakar bin Salim khatirukal yaum ma'ana sampai 101 kali. Lalu berdoa, ya Allah dengan berkat karamat Habib Abu Bakar bin Salim mudahan aku lakas kawin. Nah, tapi berusaha juga, jangan yang di rumah aja mana dapat. Pas datang janda, nah banak 4 tak pulang. Jadi di samping bertawasul cari juana, ianya kalau cari, nah, mimpinya mencarunong, tahu mencarunong, namun kada mencari pas hirang datang, nah mencarunong tuh glowing. Ya. Ya, bentar lagi ya, saya masuk isyraq. Biar cuman 58 masuk isyraq sudah. Agak cepat sekarang. Nah, jadi istiqamah dan hanya saja wajib atas menghiasi zahir dengan hal tersebut supaya memungkinkan bagi tarekat untuk bertempat di dalam hati. Maksudnya tarekat bertempat di dalam hati itu hati yang selalu banyak berzikir atau mengingat Allah. Karena apabila hati telah bersinar dan kegelapan telah tinggal daripadanya dengan sebab mengamalkan syariat, maka menjadi layaklah hati itu untuk bertempat tarekat di dalamnya. Kalaunya sudah bercahaya, masya Allah, ma'rifatnya Allah langsung memberi. Makanya ujar Syekh Ma'ruf Al-Karhi, orang yang melaksanakan syariat istiqamah, contoh membaca Quran bagus sidin, belajar sidin, tahsinnya belajar, tajwidnya belajar, orangnya rajin pulang, nah pasti dapat nanti ilmu ma'rifat di Al-Quran. Mana guru ilmu ma'rifat Quran? Maksudnya apa? Membaca nyaman, hati senang, kada ada kegelisahan. Kenapa? Karena Quran yang dibaca bujur-bujur sesuai dengan syariat. Tahu wakafnya, tahu wakaf hasan, wakaf qabih, macam-macam. Tahu tanda wakaf. Artinya di bidang Al-Quran menguasai. Itu namanya orang melaksanakan syariat, khususnya di bidang Al-Quran. Dan bisa kita kiaskan kepada ibadah-ibadah yang lain, sembahyang, zakat, puasa, macam-macam dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik, hidayah, memberikan kekuatan, kesehatan, keafiatan, keselamatan serta kemudahan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, dan mudah-mudahan semua dosa-dosa kita diampuni Allah, dosa abah mama kita diampuni Allah, dan kita sakaluwargaan selamat dunia akhirat. Ala hadiniya wa ala niyatin salih wa ila hadratin nabiy al-fatihah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya rahman ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana
اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربي فقنا في دين علمنا رشدا ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم